Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan waktu dan tempat di mana Allah Subhanahu wa taala memberkahi pada waktu dan tempat tersebut. Maka orang yang beriman, yang cerdas dalam beramal, tentu akan memilih dan memprioritaskan amalan-amalan yang dengannya akan dapat memperberat timbangan amalnya. Di antara waktu-waktu yang Rasulullah SAW memperkuat ibadahnya, seperti yang dikisahkan oleh sahabat mulia, adalah sahabat yang dicintai oleh Rasulullah SAW, yaitu sahabat Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, di mana suatu ketika pernah menanyakan kepada Rasulullah SAW akan ibadah yang begitu kuat dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dalam bulan Sya'ban ini. Maka Nabi SAW menyatakan bahwa syahrun yakfalun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Saat ditanya oleh Usama bin Zaid, "Ya Rasulullah, kenapa engkau memperkuat ibadah dalam bulan Sya'ban ini, bahkan memperbanyak ibadah siam di dalamnya?" Maka Rasulullah SAW menjawab bahwa bulan Sya'ban ini yaitu bulan yang di mana banyak manusia yang terlalaikan dengan kehidupan dunia, banyak diabaikan, dengan perkara yang seharusnya memaksimalkan ibadah di dalam bulan antara Rajab dan Ramadan, yaitu bulan Sya'ban. Karena di dalam bulan Sya'ban ini turfa'u a'malil ibad. Amal-amal hamba itu terangkat ila Rabbil alamin, kepada Rabbil alamin. Fa ana uhibbu, kata Rasulullah SAW, saya mencintai dan menyukai an yurfa'u amali wa ana shaimun. Saya menyukai terangkat amal-amalku dalam keadaan saya berpuasa. Karena suasana taqarrub ila Allah azza wa jalla, dalam suasana puasa itu kita rasakan betul, sehingga amal saleh dilaksanakan itu bernilai adanya kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada penghargaan tertentu yang dirasakan oleh seorang mukmin, di mana amal-amal salehnya itu terangkat dalam keadaan berpuasa. Itu dia yang Rasulullah SAW yang beliau lakukan untuk menggiatkan ibadah, terlebih khusus ada ibadah siam di dalamnya, berpuasa sunnah. Apakah itu memperkuat ibadah puasa Senin, Kamis, atau berpuasa dalam bulan Sya'ban itu 13, 14, 15 yang diserahkan dengan puasa putih, ataukah memilih pada awal bulan, ataukah di pertengahan bulan, ataukah di akhir, dengan memilih 3 hari dalam setiap bulan, khususnya dalam bulan Sya'ban. Ataukah bagi mereka yang mau berpuasa sehari puasa, besok berbuka, yang diserahkan dengan puasa Daud. Hal ini tentu adalah keutamaan tersendiri dan upaya mengangkat diri kita kepada Allah Azza wa Jalla semakin dekat. Namun ini tidak berarti bahwa ibadah di luar daripada bulan Sya'ban kita tidak maksimalkan. Tapi karena upaya kita untuk mendatangi bulan Ramadan yang penuh dengan berkah, maka bentuk kesiapan kita adalah memperkuat ibadah-ibadah sebelum ibadah puasa dilaksanakan. Karena diyakini bahwa setiap amal soleh yang kita laksanakan ini, apakah itu bentuknya ibadah puasa, atau bentuknya ibadah membaca Quran, melakukan aktivitas infak di bulan Sya'ban ini, itu akan membuahkan, akan menguatkan kekuatan kejiwaan kita, sehingga dalam bulan Ramadan kita mampu memaksimalkan dengan sebaik-baiknya. Itu makna sebenarnya cara bersyukur baik dengan mendatangi bulan Ramadan yang akan datang ini. Nah, itu dimaksudkan bahwa kalau kita mampu memaksimalkan ibadah, kan itu bentuk kesyukuran kita kepada Allah, maka Allah akan lipat gandakan setelah bulan Sya'ban itu, yakni kemampuan memaksimalkan ibadah pada bulan Ramadan. Ini diserahkan dalam kaidah al-jaza'u min jinsil amal, bahwa amal yang kita laksanakan ini akan berdampak terhadap ibadah lainnya. Jadi kalau bulan Sya'ban kita mampu maksimalkan, maka efeknya ini di bulan Ramadan itu akan menjadi maksimal. Tapi pada bulan Sya'ban ini kita abaikan, tidak ada perhatian di dalamnya, bahkan biasa-biasa saja, yakinlah bahwa sikap abai dan
anggap biasa bulan Sya'ban akan terjadi pada bulan Ramadan itu juga. Ini diserahkan dengan balasan itu. Tapi kalau kita mampu memaksimalkan, menguatkan ibadah dalam bulan Sya'ban, akan berdampak terhadap sikap kita juga pada bulan Ramadan itu. Semoga kita termasuk orang-orang yang mampu memanfaatkan momen-momen yang terbaik, sehingga umur kita yang tidak begitu panjang dibanding umur terdahulu yang panjang-panjang bisa mengalahkan mereka. Kenapa? Karena kita mampu mengamal, beribadah dengan ibadah yang diberkahi oleh Allah, di mana bentuk keberkahan itu adalah Allah akan melipat gandakan, sehingga ibadah sekali lagi yang terbatas tetapi terkadang bisa mengalahkan umur terdahulu karena Allah melipat gandakan segala amal kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.